Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, apa kabar semua, sehat? Sehat badannya? Sehat keluarganya? Sehat dompetnya? Seperti biasa, lebih keras suaranya yang barusan. Mungkin sedang ada masalah yang berat terkait dompet. Bunda, hari ini kita akan membahas tentang indahnya memaafkan dengan cara menjauhi sifat dendam. Betul? Bunda sayang, semua di antara kita rasa-rasanya pernah disakiti oleh orang lain. Pernah? Sakit? Di mana sakitnya? Bunda kalau disakiti, maunya kita balas atau tidak? Saya ulangi. Bunda kalau disakiti, maunya kita balas atau tidak? Maunya kita balas. Bunda kalau disakiti, maunya Allah balas tidak? Kira-kira kita mau mengedepankan maunya kita atau maunya Allah? Padahal Allah menginginkan kalau kamu disakiti, perintahnya adalah apa? Memaafkan. Tuh 2, 3. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 199. Betul? Yang artinya jadilah engkau pemaaf. Jadi apa? Pemaaf. Dan suruhlah mereka berbuat yang ma'ruf. Dan janganlah engkau mengikuti orang-orang yang bodoh. Jelas apa jelas? Sekarang pertanyaannya, Bunda membalas orang yang nyakitin bisa atau tidak? Bisa. Bisa tidak? Silahkan Bunda balas, tapi mohon maaf, Bunda kehilangan pahala dari Allah. Betul? Pahala apa? Pahala memaafkan. Jauhi sifat dendam, belajar memaafkan. Apa keutamaan orang yang pandai memaafkan? 4. 1. Orang yang pandai memaafkan itu dicintai oleh Allah. Mau dicintai Allah? Belajar maafkan orang yang pernah menyakiti kita. Betul? 2. Orang yang pandai memaafkan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Allah bikin ada orang yang nyakitin kita biar kita memaafkan, biar kemudian banyak dosa yang diampuni oleh Allah. 3. Orang yang pandai memaafkan dijanjikan masuk surga. Kata Nabi, siapa yang ingin dibangunkan istana di surga, lakukan 3 hal. Yang pertama, falyafu amman dolamaka, maafkan orang yang menyakitimu. Yang kedua, waliyu'ti man haramaka, berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepadamu. Dan yang ketiga, waliyasil man qata'aka, sambungkan silaturahmi dengan orang yang pernah memutuskannya dengan dirimu. Mudah apa susah? Wajar, karena pahalanya surga. Karulingan pahalanya kipas angin, kulkas 1 pintu. Betul? Orang yang pandai memaafkan itu Masya Allah dijanjikan masuk. Dan yang keempat, orang yang pandai memaafkan ditenangkan hatinya. Betul? Bunda kesel sama orang, hati gelisah tidak? Bunda benci sama orang, hati gelisah tidak? Ayo belajar memaafkan, jangan mendendam. Betul? Karena Allah menyiapkan 4 keutamaan. 1. Orang yang pandai memaafkan dicintai oleh Allah. 2. Orang yang pandai memaafkan diampuni dosa-dosanya.
3 orang yang pandai memaafkan dijanjikan masuk surga. 4 orang yang pandai memaafkan ditenangkan hatinya. Mudah-mudahan kita jadi orang yang pandai memaafkan. Amin, amin, amin. Tepuk tangan buat Hilman Ibu. Bapak, ya, mudah-mudahan kita dijadikan Allah sebagai orang yang pandai memaafkan dan juga pandai memanfaatkan kesempatan untuk bertanya kepada AA Hilman. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau saya? Enggak ada. Oh, enggak ada Ibu. Oke. Silakan. Siapa dulu? Oh, Ibu benar. Oh, Bapak. Ya, oke. Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jaka dari Majelis Taklim Aruju Bogor. Ustadz, saya mau curhat, boleh? Boleh. Boleh. Silakan. Jaka dari Bogor. Oke, silakan. Waktu saya sekolah saya pernah dibully. Enggak jelas itu apa alasannya. Pernah juga saya diumpetin sepatu saya sama teman-teman saya. Kakinya masih ada tapi Sepatunya doang. Oh iya. Sepatunya diumpetin. Sepatunya diumpetin. Kakinya masih ada dipakai. Kakinya diumpetin, sepatunya ntar gimana? Terus Kata kasar, menyubit atau memukul. Saya sedih karena dulu perekonomian keluarga saya kurang baik. Baju seragam saya cingkrang dan sepatunya. Ya, terus ini pertanyaannya, sepatu saya ada bolongnya. Karena itu mereka suka ngatain saya. Kalau apa ngatainnya? Kayak berkata kasar, kayak mencubit, memukul. Gini, mau cubitnya. Terus? Ya karena itu mereka ngatain saya. Sampai sekarang saya nggak bisa memaafkan mereka. Itu gimana ya? Itu aja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, dibully sampai sekarang belum bisa memaafkan. Oh, masih dendam. Masih gak terima ya? Dikit. Iya. Dibully memang saya selalu mengingatkan kepada anak-anak saya ya, agar jangan sampai menjadi pelaku pembulian. Iya. Ya, syukur jangan sampai jadi korban juga. Iya. Tapi saya sempatkan jangan sampai jadi pelaku pembulian. Bunda. Ya. Cara membalas dendam terbaik bukan membalasnya. Tapi cara membalas dendam terbaik buktikan kalau dia salah menilai kita selama ini. Betul? Adek sayang, jangan sakit hati berlebihan ya. AA juga dulu sama. Oh, pernah dibully juga dulu. AA dulu. Bunda jangan lihat AA sekarang. Sekarang kan lumayan glowing kan ya. Cakep ya. Ya lumayan ya sekarang mah ya. Bening ya. Dulu mah tuh Bang Bedu. Kayak apa? Aduh. Pendek, kecil, hitam, hidup lagi. Ya sekarang mah berubah kan. Ya. Dulu mah kayak gemblong kali ya dulu mah. Ya tuh dulu mah ya aduh saya nggak pernah nyangkanya sekarang mah jadi begini Bunda. Tapi ya hidup kan berproses ya. Saya kan sejak kecil anak yatim ya dari kampung gitu. Kita ngerasa bahwa berat sekali dalam hidup. Tapi saya belajar untuk kemudian ya sudah gitu. Jalani aja. Hinaan orang gak akan merubah diri kita juga kok. Betul? Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Setuju? Tidak silau dengan pujian, tidak galau dengan cacian. Semua manusia memuji kita belum tentu masuk surga. Betul? Semua manusia menghina kita juga belum tentu kita masuk neraka. Dan yang paling penting mah penilaian Allah. Betul tidak? Maka AA bagaimana caranya? Wa atbi'is sayyi'ata bil hasanati tamhuha. Dan ikutkanlah keburukan dengan kebaikan. Orang ngehina saya, orang ngebully saya, waktu itu buktikan hari ini. Biar yang lalu biarlah berlalu. Sakitnya masih terasa,
Tapi semua akan jadi manis kalau kita bisa buktikan dengan kebaikan saat ini. Betul? Maka Dek Jaka, buktikan. Yang pernah menghina kamu, buktikan bahwa pada akhirnya dia akan menyesal pernah menghina kamu. Dulu perempuan saya dekatin pada gak mau. Sekarang enggak. Dulu kita dikecewakan, dulu kita disakiti, ya nggak apa-apa. Dulu mereka nggak tahu aja, kalau sekarang maka caranya gimana? Ya sudah gitu. Ketika dia mau balik lagi, sorry, levelnya udah beda, keles gitu. Dulu aja. Lihat gue. Sekarang gue yang. Jadi jangan membenci Jaka, belajar maafin aja, betul? Maka nanti ada bab yang beda, ada memaafkan, ada melupakan. Betul. Sama apa beda? Beda. Memaafkan itu membersihkan hatimu agar tidak membenci kepada yang menyakitimu. Sedangkan melupakan membersihkan pikiranmu agar tidak ingat kepada yang menyakitimu. Sama apa beda? Beda. Memaafkan letaknya di hati, melupakan letaknya di pikiran. Betul? Memaafkan bisa diusahakan, tapi melupakan butuh waktu untuk dihadirkan. Betul? Yang terjadi, mohon maaf, kadang semakin berusaha melupakan bukan semakin lupa, tapi semakin ingat. Terus gimana? Jaka, semuanya sibukkan saja dengan kebaikan. Pelan-pelan juga semua akan lihat apa yang kita hadirkan. Betul? Bunda, sayang, pemirsa BTV, ada dua orang yang tidak akan bahagia. Satu, orang yang masih menggelisahkan masa lalunya. Dua, orang yang sering khawatir dengan masa depannya. Gak akan bahagia. Satu, orang yang masih galau dengan masa lalu. Diingat-ingat terus. Coba dulu. Seandainya harusnya saya tuh gak nikah sama ini. Coba dulu. Sok, pertanyaannya, sekarang udah nikah apa belum? Udah ada pasangannya belum? Udah kelihatan belum? Bunda udah nikah dengan yang sekarang, tapi masih menghidupkan orang yang pernah hinggap di hati kita. Udah atuh bun, dia teh udah pergi, betul? Jangan disesali. Sama kayak orang begini, ada genteng jatuh, jeger, benjol kan? Harusnya ini genteng gak jatuh. Kok bisa jatuh? Pertanyaannya, udah benjol belum? Udah. Ngapain mikirin genteng yang sudah jatuh? Betul apa betul? Dua, yang tidak akan bahagia, orang yang sering khawatir dengan masa depan. Besok gimana? Ya nggak tahu. Mau makan apa? Jalani saja. Boleh sering gitu. Ayah, kalau ayah nggak ada, nanti mama gimana? Kawin lagi. So, kalau ayah nggak ada, nanti mama gimana? Udah, nikmati aja sekarang, betul? Jujur, mohon maaf, ini mohon maaf, izin. Ada nggak di antara bunda yang hari ini mohon izin, suaminya sudah wafat? Ada? Pertanyaannya, izin, yang sudah wafat, ibu masih hidup kan? Masih hidup. Ibunya masih hidup, ya, suaminya. Ibunya masih hidup. Oke. Iya. Ya, ibunya masih hidup. Iya, Bapak nanyanya, ibu kaget, ibu masih hidup kan? Iya. Saya masih hidup. Suaminya udah wafat, betul? Ya. Ibu masih hidup? Makan? Bisa senyum? Masih bahagia? Apa yang dikhawatirkan? Nah. Betul? Bahkan ada yang bilang gini, saya mas selama nikah tidak pernah bahagia. Sok, pertanyaannya, bunda ngejar bahagia hidup kan? Dengan cara tidak ada masalah? Gak mungkin. Karena setiap etapa pasti ada masalahnya. Betul? Ibu bilang dulu, coba saya udah nikah, pasti masalah dikit. Pertanyaannya, udah nikah, masalah tambah dikit tambah banyak. Betul? Bunda pengen punya anak, udah punya anak, masalah tambah dikit tambah banyak. Anak masih balita, pengen udah gede, pengen buru-buru gede anak teh.
Masalah sama dikit sama banyak. Bunda bilang suami teh pengen gak ada aja, biar gak ada masalah. Sok udah gak ada suami, masalah sama dikit sama banyak. Jadi sebenarnya yang bikin masalah bukan siapa-siapa, tapi kita sendiri. Tepuk tangan atuh buat bunda semua. Next penanya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Atin Kastini dari Majelis Taklim Nurul Hikmah, Sindangkerta, Indramayu. Iya bunda. Mau tanya. Boleh bunda. Saya kan menurut saya orangnya suka memaafkan kesalahan orang lain, terutama kesalahan teman saya gitu. Tapi karena sikap saya ini, jadi teman saya itu semena-mena gitu. Semena-mena. Waka. Bukan. Berkali-kali dia itu selalu membohongi saya gitu. Tapi berkali-kali juga saya tuh memaafkan. Selalu membuka pintu maaf buat dia. Masya Allah. Aduh. Cuman berkali-kali juga dia itu selalu membohongi dengan janji-janjinya gitu. Ya Allah. Nah, yang saya pertanyakan menurut AA, sikap saya itu baik ataukah hanya menyakiti diri sendiri gitu? Baik atau zolim terhadap diri sendiri gitu Bu? Maksudnya, iya Bu? gitu. Itu pertanyaan dulu ya. Sekian dan terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Jadi baik itu mudah apa susah? Jadi orang baik itu ringan apa berat? Maka izin ya, yang jadi berat itu ketika bunda berbuat baik. Kenapa jadi berat? Karena bunda berbuat baiknya bukan untuk Allah, tapi berbuat baiknya untuk manusia. Betul? Kalau bunda berbuat baik karena Allah, ringan. Betul? Bunda gak peduli orang balas, orang gak balas, gak ada urusan. Dan yang kita paham mah setiap kebaikan pasti dibalas oleh siapa? Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Betul? Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun sebesar biji zarah, Allah akan balas kebaikan itu. Betul? Dan barang siapa yang berbuat keburukan walaupun sebesar biji zarah, Allah pun membalas keburukan itu. Betul? Bunda udah jadi berbuat baik, tapi orang malah memanfaatkan kebaikan bunda. Misalnya, gak usah stres. Betul? Yang menghina, yang dihina. Yang dapat pahala yang mana? Yang dihina. Yang dihina, yang menghina. Yang punya dosa yang mana? Yang menghina. Betul? Bunda maafin orang, dapat pahala tidak? Orang nyakitin bunda terus, orang itu dapat dosa tidak? Selesai urusan kita. Betul? Terus jadi orang baik. Tapi kan AA kadang dimanfaatkan AA. AA mah bilang jadi orang baik tak segampang itu. Segampang itu. Iya, tak segampang itu kalau melihat dengan kaca manusia. Betul? Kalau melihatnya dengan POV-nya Allah, dengan kacamatanya Allah, baik atau tidak? Kalau kebaikan kita enggak dihargai di dunia, yakin Allah akan balas kebaikan di mana? Di akhirat. Tepuk tangan buat orang baik. Baik, yang menghadirkan kebaikan. Bunda, sebenarnya ketika kita memaafkan orang lain itu, yang diuntungkan orang lain atau kita? Memaafkan itu bukan untuk orang lain.
Memaafkan itu hakikatnya untuk kita, betul? Orang yang pandai memaafkan mendapatkan kebahagiaan, betul? Tapi orang yang mendendam, yang membenci, orang itu akan terus diselimuti dengan ketakutan dan kegelisahan, betul? Bunda benci sama orang, biasanya hampir sepenuh waktu Bunda mikirin orang yang Bunda benci. Betul? Capek enggak? Lemes enggak? Leles? Riweuh tidak? Rungkan? Bunda ngeliatin orang yang Bunda benci terus, betul? Terus dipikir-pikir. Contoh, Bunda disakiti, dikhianati, capek mikirin orang itu, betul? Padahal mohon maaf, ruginya 2 kali. 1, dia nyakitin kita, betul? 2, Bunda masih mikirin yang nyakitin kita, betul? Atuh Besti, terlalu sayang hidupmu dihabiskan dengan air mata, betul? Menangisi orang yang menyakitimu, betul? Terus gimana tuh? Ayo belajar maafkan. Pertama, maafkan diri sendiri. Bunda sadar, Bunda akui, Bunda yakini. Oke, kemarin tuh aku dapat sesuatu yang gak enak. 1, yakin, sadar diri, diundang gara-gara kesalahan kita, betul? Wa ma asobakum mim musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Surat Asy-Syura ayat 30. Dan apa-apa musibah yang menimpa kamu itu disebabkan karena ulah tangan perbuatan kamu. Betul? Maka Bunda sadar diri, kita banyak dosa, banyak salah, minta ampun sama Allah. Bagus tidak? Bagus tidak? Sok Bunda izin, punya dosa tidak? Dosanya dikit apa banyak? Banyak aja, banyak banget. Banyak banget atau luar biasa banyak banget? Mohon izin, kalau suami ada salah, kadang-kadang Bunda lebih sibuk menyalahkan suami. Iya. Iya. Ini semua gara-gara ayah. Bunda lupa, kadang-kadang Bunda jarang bilang gini, ayah, ini semua terjadi mungkin di dalamnya juga ada kesalahan Bunda. Kata Bunda, gengsi. Nggak bisa. Makanya maafin diri sendiri itu bagus atau tidak? Sadar diri dengan kesalahan itu harus tidak? Makanya izin, siapa di antara istri yang dirindukan oleh surga? Tahu siapa? Seorang istri yang ketika dia merasa punya salah kepada pasangannya, kemudian di malam hari dia mendatangi suaminya. Kemudian dia pegang tangan suaminya. Kemudian dia bilang gini, ayah, semua yang terjadi bukan kesalahanmu, tapi kesalahanku, ayah. Ini ayah. Ayah. Iya Bunda. Ada apa pegang-pegang Bunda? Bunda lihat, seorang istri yang ketika punya salah dia pegang tangan suami, bilang begini. Bentar, tangan saya bulat banget ayah. Ayah. Iya Bunda. Tadi kita bertengkar berantem. Iya. Itu bukan salah ayah. Salah siapa Bunda? Salah Bunda. Seorang istri yang mendatangi suami, minta maaf sama suami, minta ridhonya. Kata Nabi, dialah perempuan yang dirindukan oleh surga. Ibu mah taunya surga yang tadi rindukan sih. Cuman buat begitu mudah apa susah? Ringan apa berat? Bunda kalau ada salah bertengkar dengan pasangan, mohon izin, sulit bilang saya salah. Yang paling gampang bilang apa? Kamu yang salah. Yang paling gampang bilang kamu yang sampai Bunda mencerca takdir kadang-kadang. Saya salah pilih. Coba dulu saya nggak nerima orang itu.
Coba dulu saya nikah sama mantan saya. Nggak akan pernah ada luka seperti ini. Ya udah, kalau emang kamu mau sama dia, kamu mau sama dia. Kan aku juga jadi bisa sama mantan aku. Ya sudah, pulangkan saja aku ke rumah ayahku. Gak usah pulang ke rumah ayahku. Kita masih numpang di rumah ayahmu ini. Tinggal di rumah mertua. Saya numpang di rumah mertua. Berarti kamu yang pergi dari sini. Mampu. Nah, Bunda izin, ini maunya setan. Betul? Maunya Betul. siapa? Kata-kata siapa? Tadi kenapa jadi setan? Tak benar. Karena kan setan menginginkan sebuah perceraian. Iya. Mohon izin ya, setan itu bermain ketika engkau belum menikah. Mohon izin, dia menggodamu untuk berzina. Tapi setelah kamu menikah, setan menggodamu agar kamu segera bercerai dengan pasanganmu. Betul? Berantem, bertengkar gara-gara belum bisa memaafkan keadaan diri sendiri. Maka sekarang Bunda belajar ya. Mulai malam tuh ada seorang sahabat Bunda yang kata Nabi tuh, sahabat ini orangnya masih hidup tapi sendal jepitnya sudah sampai di surga. Orangnya masih hidup tapi sendal jepitnya sudah sampai di surga. Kemudian sahabat lain bertanya, ya Rasul, apa kebiasaan sahabat ini? Kok bisa orangnya masih hidup tapi sendalnya sudah sampai di surga? Kata Nabi, tanyakan dia, apa kebiasaan dia sebelum tidur? Singkat cerita ditanyalah. Sahabat ini bingung, apa kebiasaan saya? Perasaan sama-sama aja. Coba diingat-ingat, apa kebiasaanmu sebelum tidur? Maka sahabat ini bercerita, ada 2 kebiasaan yang tidak pernah dia tinggalkan sebelum tidur. 1, dia tidak pernah tidur kecuali dalam keadaan berwudu. Yang kedua, dia tidak pernah tidur kecuali sebelum tidur dia memaafkan orang yang pernah menyakitinya. Berat tidak? Mau masuk surga? Ayo belajar. Sebelum tidur ambil air wudhu. Betul? Setelah itu Bunda bilang sama Allah, ya Allah, aku maafin orang yang pernah menyakitiku. Ceida, cetuti, celili, sebutin semua. Jadi ingat lagi dong, Bunda sebutin contoh-contoh yang tadi. Iya. Agar kemudian Bunda bisa menghadirkan kebaikan. Insya Allah. Mudah-mudahan jadi pemaaf semuanya. Masya Allah. Luar biasa ya Bu ya. Memang berat menjadi pemaaf itu Bu. Apalagi memaafkan kesalahan orang lain yang sakitnya tuh masih terasa sampai saat ini ya. Oke, untuk itu jangan sakit hati Bu. Karena Ibu punya kesempatan untuk bertanya ya. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau saya? Ibu. Oh ya Ibu, suami udah gak ada ini. Oh enggak. Makasih Bu ya katanya ya. Oke, silakan. Udah berdiri aja Ibu. Silakan Ibu. Kaget saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin memperkenalkan diri, saya Ibu Sunartri dari Majelis Taklim Nurul Amim Cimbeluit, Bandung. Iya Ibu. Dipanggil A. Izin saya juga ingin curhat. Boleh. Saya tersentuh atas uraian tadi. Suami saya sudah meninggal. Beliau menderita hipertensi, kemudian gagal ginjal. Saya terpukul. Dia orangnya baik. Dan saya merasa bersalah. Saya merasa belum bisa menjaga beliau dengan baik. Dan saya sangat sulit untuk
melupakan kebaikannya. Saya merasa salah. Nah, untuk itu bagaimana mengobatinya agar saya itu bisa memaafkan diri saya sendiri atas kesalahan saya terhadap suami saya. Demikian mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar walillahil hamd. Bunda. Satu kali malaikat Jibril alaihi salam pernah memberikan wasiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa wasiat Jibril kepada baginda Muhammad AA? Yang pertama kata Jibril, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah kamu sesuka kamu ingin hidup, silahkan. Tapi ingat, kamu akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Betul? Bunda, mati itu pasti. Dan semua yakin akan bertemu dengan fase yang namanya mati. Maka siapa orang yang paling cerdas? Orang yang paling banyak ingat mati dan mempersiapkan bekal kematiannya. Betul? Yang kedua, Jibril berpesan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu. Cintailah orang yang kamu cinta, silahkan. Tapi ingat, kamu akan berpisah dengan orang yang kamu cintai itu. Kita sayang sama orang tua? Sayang. Tapi akan ada fase kita pun berpisah dengan orang tua kita. Betul? Kita sayang, Allah sayang. Yang paling sayang sama orang tua kita siapa? Allah. Ahilman sejak kecil anak yatim. Ayah saya dipanggil ketika saya SD. Setelah itu ibunda saya menyusul. Sedih sedih. Dalam hati pernah saya marah. Kenapa ya Allah Engkau mengambil orang tua saya di saat saya masih kecil. Egoisnya saya bilang, saya kan masih butuh. Saya kan masih pengen punya orang tua. Betul? Hilman, kamu sayang sama orang tuamu, tapi Allah lebih sayang sama orang tuamu. Betul? Ibu yang bertanya, ibu sayang sama suami? Allah sayang sama suami. Siapa yang lebih sayang, ibu atau Allah? Maka mohon maaf, ibu dengan suami bukan berpisah. Hakikatnya ibu hanya beda take off-nya saja. Hanya beda waktu berangkatnya saja. Betul? Hilman, kamu berpisah dengan orang tuamu. Dulu saya bilang begitu. Kata guru saya, bukan berpisah. Hilman, kamu hanya beda waktu berangkatnya saja. Orang tuamu duluan. Kalau tujuannya sama adalah surga, ketemu lagi atau tidak? Boleh jadi ayah ibumu sudah cukup bekalnya, sehingga Allah panggil usianya. Sedangkan kamu belum cukup bekalnya. Justru kamu hari ini masih Allah berikan usia agar kamu nyiapin bekal buat orang tuamu. Kalau bunda tanya, kenapa pengen jadi ustad, jadi dai, jadi penceramah? Saya dalam hati suka bilang begini, ya Allah, saya seperti ini biar jadi hadiah buat orang tua saya. Dulu yang pengen jadi ustad ke saya itu orang tua saya. Ibu saya tuh kalau ngaji, bunda, gendong saya, bawa saya ke pengajian. Saya tidur, ibu saya ngaji. Dan beliau kalau ngaji, duduknya paling depan. Kenapa? Beliau bilang begini, mudah-mudahan satu saat nanti anak saya jadi ustadz seperti ustadz yang ceramah itu.
Ibu saya gendong saya duduk di depan. Saya tidur, ibu saya ngaji. Allahu Akbar. Sekarang saya diizinkan untuk bisa mengajar. Ibu saya istirahat di alam kubur. Maka saya sering bilang kepada siapapun kalau saya sedang ceramah dan ada kebaikan yang saya sampaikan, saya nitip. Semoga jadi kado terindah buat orang tua saya di alam kubur. Maka sekarang bunda, ayah sudah meninggal, suami sudah meninggal. Bukan berpisah. Hanya beda waktu berangkatnya saja. Kalau tujuannya adalah surga pasti bertemu lagi. Betul? Dan wasiat yang ketiga kata Jibril, ya Muhammad, wa'mal ma syi'ta fa innaka mazyun bi. Lakukan apa yang ingin kamu lakukan, tapi ingat kamu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bunda, kita akan berpisah kok dengan yang kita cintai. Betul? Bisa jadi kita yang duluan berpisah atau orang yang kita cintai berpisah duluan dengan kita. Betul? Pesannya yang masih ada, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Karena biasanya cinta itu semakin terasa ketika sudah tidak ada. Betul? Rasa cinta itu semakin terasa ketika orang yang kita cintai sudah tidak ada. Mumpung ada, masih ada, hadirkan cinta terbaik. Jangan menyesal di waktu yang akan datang. Mudah-mudahan untuk yang telah ditinggal orang tua, semoga orang tuanya Allah lapangkan alam kuburnya. Untuk bunda yang barangkali ditinggal suami, semoga Allah lapangkan alam kubur suami bunda. Dan mudah-mudahan kelak ketemu lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih. Baik, siapa lagi yang mau tanya? Ada? Ya, usap dulu air matanya kalau masih ada yang nangis. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Elis Ida dari Majelis Taklim Al-Karomah Transabentang Cimulit, Bandung. Begini saya mau curhat. Iya Ibu. Begini ya, nenek saya punya anak 3. Yang pertama paman saya usahanya sukses. Yang kedua bibi saya pegawai negeri. Terus yang ketiga ayah saya kerjanya serabutan. Terus nenek saya itu kepada yang sukses itu dia dilulus gitu. Terus pada saya sekeluarga, kepada saya sekeluarga dipilih kasih gitu ya. Terus malah yang paling menyakiti saya, kalau ada acara di keluarga, ibu saya selalu yang jadi disuruh memasak, mencuci piring. Yang itu yang mereka enggak gitu. Terus yang paling saya sakit gitu, adik saya yang paling kecil, pas ada acara santunan anak yatim, bibi saya itu membagikan amplop, adik saya yang paling kecil itu mau amplopnya, tapi si bibi itu kekeh nggak ngasih sama adik saya itu. Terus ibu saya itu ngambil uang sendiri ngasih amplop ke adik saya itu. Terus bagaimana cara memaafkan mereka gitu? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bunda. Ini yang harus sedikit diluruskan ya, bahwa suksesnya seorang anak itu jangan diukur dari harta yang dimiliki. Betul? Memang yang terjadi demikian ya. Kita nih kalau ada kumpul keluarga besar, kalau ada di antara anak yang kelihatannya sukses urusan dunia, agak spesial. Betul? Kalau yang dunianya di bawah, dikucilkan atau biasa saja. Tapi kalau yang sukses dunianya luar biasa, kayak dapat karpet merah gitu. Betul? Dihormati, dimuliakan dan segala macam pujian lainnya. Padahal suksesnya anak kita
Jangan hanya diukur dengan urusan materi saja. Betul? Menurut AA, suksesnya anak itu adalah saat nanti kita kembali kepada Allah. Anak kita itu bisa melanjutkan kebiasaan baik kita. Betul? Dan bahkan mendoakan kita. Coba jawab, Bunda punya anak kaya, tapi mereka tidak punya waktu untuk kita. Mau tidak? Bunda punya anak kaya, tapi dia enggan mendoakan kita. Mau tidak? Mohon maaf, bukan urusan harta dunia. Maka Bunda tadi yang merasa dikucilkan, merasa direndahkan, ya sudah. Dunia berputar. Betul? Kadang ada di bawah, kadang ada di atas. Bunda jangan patah hati dengan semua yang terjadi. Betul? Oke lah, Bunda dan suami mungkin kurang berhasil. Bunda punya anak. Jadiin anak Bunda agar jadi anak yang berhasil. Buktikan satu saat apa yang orang lain rendahkan kepada kita justru akan menjadi sesuatu yang kita balikan. Betul? Maafin dulu semua hinaan itu. Terima dulu, jalani dulu. Yakin Allah punya rencana yang terbaik untuk kita. Betul? Dan disitulah kita bisa mendapatkan kebaikan dari semua peristiwa yang sedang kita rasakan. Insya Allah. Begitu Bang Bedu. Masih luar biasa. Oke, bagaimana Ibu jawaban dari Ahilman? Mudah-mudahan bisa memaafkan diri kita Bu ya. Memang kadang-kadang kalau di rumah tuh kalau ada yang kurang beruntung selalu jadi yang cuci piring, merasa tidak dihargain gitu kan. Kira yang beruntung aja, kira yang kaya dihormatin ya, seperti itulah. Tapi ya mudah-mudahan kita memaafkan, insya Allah. Apa yang kita lakukan kalau kita ikhlas, Allah akan gantikan dengan pahala yang luar biasa. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, nah jamaah, terima kasih ya sekali lagi untuk tausiahnya. Dan tadi juga sudah jelaskan bagaimana kita memaafkan diri sendiri sebelum kita memaafkan orang lain. Memang berat untuk bisa memaafkan karena pahalanya adalah surga ya. Semoga kita menjadi pribadi yang mudah memberikan maaf dan menjadi pribadi yang bisa memberikan maaf terutama untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Baik, untuk itu sebelum kita tutup hari ini, tausiahnya kita akhiri dengan doa. Jangan. Astaghfirullah Rabbal baroya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baroya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baroya. Astaghfirullah minal khotoya. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Kita berdoa kepada Allah, semoga majlis ini Allah ridhoi, Allah rahmati, Allah berkahi, dan semoga doa-doa kita Allah kabulkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, tidak ada yang paling sayang kepada kami kecuali Engkau. Tidak ada yang paling mencintai kami kecuali Engkau. Tidak ada yang paling mengerti tentang hati kami kecuali Engkau.
Tidak ada yang paling tahu tentang hidup kami kecuali Engkau. Ya Allah, sayangilah kami semua dengan rahmat-Mu. Cintailah kami semua dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, jadikan majlis ini majlis yang membuat kami semakin dekat dan taat kepadamu. Ya Allah ya Ghaffar, duhai Allah yang maha pengampun. Ya Allah ya Afu, duhai Allah yang maha pemaaf. Ya Allah, maafkan kesalahan kami. Ya Allah, maafkan dosa-dosa kami. Ya Allah, maafkan hati kami. Kurang bersyukur dengan nikmat-Mu. Kurang sabar dengan ujian-Mu. Kurang ikhlas beramal kepadamu. Kurang ridho dengan takdir-Mu. Ya Allah, kadang kami sering menghina takdir, sering menyesali takdir. Ya Allah, maafkan hati kami. Lapangkan hati kami ya Allah. Bersihkan hati kami ya Allah. Jangan keluarkan kami dari majlis ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, berikan kami kemampuan untuk memaafkan. Ya Allah, berikan kami kemampuan untuk bisa memaafkan kesalahan orang yang menyakiti kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam berkah-Mu, sehatkan badan kami dalam taat kepadamu. Allah, masukkan kami ke dalam surga. Masukkan kami ke dalam surga. Dan wafatkan kami nanti ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.